ilmu haq yang seperti ini, yang langsung ra'yun dari Allah, itu hanya Allah berikan kepada nabinya, tidak diberikan kepada yang lain, sampai pun kepada sahabat. Sehingga Sayyidina Umar menyatakan, la yaqulanna ahadukum inni qad qadaitu bima arani Allah. Janganlah di antara kalian mengatakan bahwa apapun yang saya putuskan itu sudah berdasar ilmu ra'yi, langsung dari Allah. Jangan, kata Sayyidina Umar. Innallaha ta'ala la yaj'alu dzalika illa linabiyhi. Allah tidak menjadikan itu semua, ilmu ra'yi ini tidak memberikan itu semua kecuali hanya kepada nabinya. Wa ma kana minna dhannan la ilman. Apa saja yang berasal dari kita, apakah itu pendapat, apakah itu pamangki dan lain sebagainya, Kak Dinto sifatnya dhannan, dhanni, mengira-ngira saja. La ilman, bukan ilmu ra'yi. Makanya jangan dibiasakan klaim-klaim bahwasanya yang paling benar itu saya. Klaim-klaim bahwasanya inilah yang paling benar dari guru saya. Jangan. Coba lihat bagaimana para imam madhab itu. Sealim itu mereka, setinggi itu ilmu mereka, sampai mereka, Kak Dinto, diakui sebagai imam madhab. Tak satu pun di antara mereka yang mengklaim Arya saya paling benar. Padahal mereka ribuan hadis, Al-Quran hafal, pendekatan-pendekatan atau perangkat-perangkat ilmu yang mereka miliki untuk mendekatkan kepada kebenaran sejati Al-Quran itu mereka miliki, mulai dari balaghah, nahwu, mantik, mereka itu semua punya. Tapi kan tidak satu pun di antara mereka yang mengklaim bahwasanya ini yang paling benar. Repot, zaman nikah hafal situng hadis pun masa paling benar. Repot nih kan. Kenikah hadis bisa hafal mau muka laptop ki. Mau laptop pun mati ada lupa pun. Pas nikah pun singkok saya paling benar, orang lain salah. Dia mau kemana kita? Perangkat keilmuan mana yang kita miliki sehingga kita sampai mengklaim bahwa kita paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ini ajak matur ya bahasa kita. Campur. Mulai nanggung asal paan jak matur. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, takmir Masjid Nur Muhammad yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini Allah takdirkan kita semua bisa hadir dan berkumpul di majelis yang saya yakini adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh dengan barakah, dalam rangka bersama-sama tadarus, bersama-sama bertalaqti, bersama-sama belajar mengaji, berdiskusi hal-hal yang menyangkut keberagamaan kita, hal-hal yang menyangkut keseharian kita, namun itu semua tetap didasari apa-apa yang sudah Allah tuntunkan kepada kita lewat nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini menjadi salah satu modal terbaik kita, terutama ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dari itu, mudah-mudahan tradisi seperti ini bisa diteruskan oleh generasi kita berikutnya, dan kita para pemakmur masjid ini menjadi contoh terbaik untuk
generasi kita berikutnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu muslimat, pertama tentu saja saya mohon maaf karena agak sedikit terlambat. Yang kedua, saya juga mohon maaf karena barangkali durasi pengajiannya tidak terlalu lama sebagaimana standar yang mungkin biasa berlakukan di sajadah fajar ini, karena kebetulan sebagaimana yang kami sampaikan kepada Pak Sukiyatno, kami pun juga memiliki acara rutin setiap Ahad yang kala itu saya minta izin untuk telat datang ke sana karena ini sudah istiqomah masalahnya. Yang ketiga, mohon maaf juga karena kami tidak bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini karena kami juga istiqomah sholat subuhnya bersama keluarga dan anak-anak kami. Tapi ala kulli hal, saya secara pribadi merasa tersanjung. Kalau orang Arab bilang fa hadza fakhr syaraftumuna bihadzal majlis. Saya merasa tersanjung sudah diperkenankan berbagi dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Fa hadhihi an-nuqtah shaghirah minal an-nuqat al-ilmiyah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bagian sumbangan yang barangkali nilainya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan nilai yang tidak seberapa ini menjadi nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, para bapak dan ibu jamaah salat subuh, para peserta majelis sajadah fajar dimuliakan Allah, sedikit kami ingin menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 105. Dan nanti kajiannya mungkin lebih kepada kajian tafsir ya. Tapi saya tidak menafsiri sendiri karena kitab yang kami jadikan rujukan itu adalah kitab Tafsir Munir, karena sanad kitab tafsir yang kami peroleh dari guru-guru kami dan insya Allah nyambung kepada Rasulullah. Salah satu diantaranya adalah Tafsir Munir. Saya itu kalau nguping Pak, nggak berani kalau hanya sekedar nguping gitu ya, nggak berani itu yang saya dengarkan dijadikan landasan utama. Karena secara pribadi kami ini dalam tradisi pesantren sangat menghargai sanad keilmuan, sehingga yang kami peroleh itu nyambungnya benar. Ya, ini dari guru kami dari gurunya dari guru, nyambung insya Allah sampai kepada baginda Rasul. Tafsir Munir ini dikarang, ditulis oleh seorang ulama berkebangsaan Indonesia tapi lama di Makkah, dan beliau ini banyak melahirkan kitab-kitab yang sebagian kitabnya itu dijadikan rujukan utama di berbagai perguruan tinggi ternama di dunia. Beliau itu namanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Arab bilang Al-Jawi. Beliau kelahiran Banten ya, Syekh Nawawi Banten. Salah satu kitab hasil tulisan beliau adalah Tafsir Munir, yang kebetulan Tafsir Munir ini kami peroleh dari masyayikh atau guru-guru ustadz di Sidogiri. Kita tahu Sidogiri itu nyambung sanadnya kemana ya. Setidak-tidaknya di atas Sidogiri itu ada di antaranya itu ada Syekhona Khalil,
Syekhona Khalil itu berguru kepada para ulama ternama yang keilmuannya itu nyambung kepada baginda Rasul. Di dalam surah An-Nisa 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Inna sesungguhnya kami saungkuna sengkok Allah anzalna ongku nuronaki sengkok Allah ilaika deka bakna Muhammad alkitab deka kitab Al-Quran bil haqqi kalaban hak. Kenapa tujuan epon Gusti Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul dan dinyatakan di situ bil haq? Di antaranya adalah litahkuma bainan nas, agar engkau menyelenggarakan proses hukum bainan nas dalam antara manusia bima adasar apa-apa anzalallah aroka se'lama padang kadekabakna Muhammad Allahu pasera Allah. Sesungguhnya aku turunkan kepada engkau Alkitab Al-Quran bil haq, dengan hak, agar engkau menyelenggarakan proses hukum di antara manusia, menegakkan hukum di antara manusia berdasar apa-apa yang telah Allah tunjukkan langsung kepada engkau. Wala takul lil khainina khasima, janganlah sekali-kali engkau terhadap orang-orang yang khianat khasimah, menjadi pembela. Saya tertarik di dalam surah Nisa An-Nisa 105 ini dengan sababun nuzulnya. Ayat ini turun ya, walaupun ada atau tidak sebab nuzul itu, yang namanya firman Allah itu tetap turun. Tetap turun. Beda tak ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pon apa beda pon apa punten, kalau itu sudah Allah kehendaki ya pasti turun. Tapi kebetulan beberapa ayat dalam Al-Quran Kak Ditoh turun berbarengan dengan satu momentum atau beberapa momentum, termasuk diantaranya An-Nisa 105 ini. Di dalam satu riwayat diceritakan, dikisahkan bahwasanya seorang yang bernama Ta'imah bin Ubairaq, ini kan dari Bani Dhafar. Ta'imah Kak Dinto mencuri baju besi, baju perang milik tetangganya yang bernama Qatadah bin Nu'man. Nah, baju perang ini disimpan oleh Qatadah bin Nu'man di dalam karung yang sebelumnya menjadi tempat tepung. Ringkas cerita, dibawalah karung yang berisi yang berisi baju perang yang terbuat dari besi ini, dicuri oleh Ta'imah. Karena baju perang itu ada bagian-bagian yang tajam sehingga menembus karung itu, maka sisa-sisa dari tepung itu berceceran. Dibawalah ini ke rumah si Ta'imah, tahu ternyata di situ ada bekas tepung yang jatuh, sehingga Ta'imah ini sadar kalau ini sampai ditemukan oleh orang lain, pasti orang lain akan menuduh saya mencuri baju perang ini. Akhirnya kantong tepung yang berisi baju perang itu tidak diletakkan di rumah Ta'imah. Kantong tepung yang dijadikan tempat baju perang ini disimpan oleh Ta'imah di tempat lain, dan yang dipilih itu adalah rumah seorang Yahudi. Rumah seorang Yahudi.
yang bernama Zaid bin Samin. Jadi untuk menghilangkan jejak, Taimah itu menyimpan tepung yang berisi kantong tepung yang berisi baju perang itu di rumah seorang Yahudi, sehingga sisa-sisa tepung yang masih ada pun juga berceceran sampai ke rumah Zaid bin Samin. Keesokan harinya rame gitu ya, ada orang yang mengadu kehilangan baju perang. Akhirnya karena di situ ada sisa tepung yang berceceran, diikutilah sisa tepung itu dan akhirnya sampai di rumah Taimah. Tapi ternyata begitu sampai di rumah Taimah ini sampai bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri baju perang ini. Coba Anda lihat saja, ini sisa-sisa tepungnya itu kemana, kita lihat saja. Akhirnya ditelusuri, sampailah sisa tepung itu di rumah orang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin itu, gitu ya. Akhirnya dicari dan memang ditemukan di rumah Zaid bin Samin. Tapi kejadian malam itu sudah keburu diketahui oleh sebagian orang-orang Yahudi bahwa yang membawa baju perang itu adalah Taimah. Bani Dhafar ini termasuk marga yang terhormat. Artinya kalau pada waktu itu diketahui bahwasanya pencuri dari baju perang itu salah satu di antara anggota mereka, malulah Bani Dhafar ini. Sehingga sebagian Bani Dhafar ini mengusulkan, sudah kita bawa saja ke baginda Rasulullah, biar beliau yang memutuskan perkara ini. Akhirnya dibawalah kepada baginda Rasul. Hampir saja Rasulullah memutuskan perkara ini dengan menyatakan bahwasanya Zaid bin Samin lah yang mencuri itu. Karena baju perang ini ditemukan di rumah Zaid bin Samin, hampir saja. Maka turunlah ayat ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Jadi kala itu menurut riwayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah secara langsung oleh Allah bahwasanya pencurinya itu bukan Zaid bin Samin. Lewat ilham langsung dari Allah ditunjukkan kepada beliau bahwasanya pencurinya itu bukan Zaid bin Samin tapi Taimah. Nah, begitu Taimah ini mau dipanggil, keburu Taimah itu sudah lari ke Makkah. Bahkan ini kan nyata bahwasanya pencuri yang sebenarnya adalah Taimah. Andaikan saja bukan Taimah, pasti Taimah itu berani menghadapi keputusan Rasulullah. Taimah lari justru. Zaid bin Samin tetap santai saja karena bukan dia yang mencuri, gitu ya. Jadi larilah ke Mekah si Taimah ini. Akhirnya nyampe di Mekah, dia menjadi seorang yang murtad dan mati dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, inilah sebagian dari sebab turunnya An-Nisa 105 ini. Artinya apa? Seorang Rasul sebagai utusan Allah, terutama baginda Rasul yang tadi oleh Bapak Kiai Sugiatno diceritakan sebagian dari maulidnya, itu di antara mukjizat beliau atau di antara mukjizat para nabi, apalagi baginda Rasul sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di antaranya itu adalah setiap kali para nabi, terutama baginda Rasul menghadapi masalah, solusinya itu yang membimbing langsung Allah. Solusinya itu adalah melalui petunjuk langsung Allah, tanpa perataraan siapa-siapa. Ini kan
sesuatu yang abstrak, Rasulullah tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada aduan gitu ya. Pencurinya mengatakan bahwasanya saya tidak mencuri dengan menunjukkan bukti yang memang faktual, yang nyata. Sementara yang dituduh pencuri juga menyatakan saya bukan pencurinya, ini barang tiba-tiba ada di rumah saya. Baginda Rasul tidak tahu. Tapi bagaimana Rasulullah pada akhirnya tahu? Itu langsung lewat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara mukjizat yang diberikan Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keputusan yang beliau putuskan karena ini sudah bimbingan langsung dari Allah, benar adanya dan terbukti si Taimah melarikan diri. Padahal Rasulullah kan tidak melihat langsung. Beliau hanya menerima aduan saja. Tiba-tiba beliau memutuskan bahwa memang ya, ternyata yang mencuri adalah Taimah, walaupun sebelumnya beliau sudah hampir memutuskan si Zaid ini yang mencuri. Tapi Allah langsung berikan petunjuk ke dalam hati beliau dan beliau tahu bahwasanya pencuri yang sebenarnya adalah Taimah. Nah, yang apa istilahnya, ilmul haq yang seperti ini, yang langsung ra'yun dari Allah, ini namanya ilmu ra'y, yang langsung dari Allah, itu hanya Allah berikan kepada nabinya, tidak diberikan kepada yang lain, sampai pun kepada sahabat. Sehingga Sayyidina Umar menyatakan, la yaqulanna ahadukum inni qad qadaitu bima arani Allah. Janganlah di antara kalian mengatakan bahwa apapun yang saya putuskan itu sudah berdasar ilmu ra'yi, langsung dari Allah. Jangan, kata Sayyidina Umar. Saya ingat sampean kepinika jak sampai ada bu apa saya foto sakit sengkok area langsung dari Allah. Punten. Innallaha ta'ala la yaj'alu dzalika illa linabiyhi. Allah tidak menjadikan itu semua, ilmu ra'yi ini tidak memberikan itu semua kecuali hanya kepada nabinya. Ilmu ra'yi Kak Dinto hanya diberikan Allah kepada nabinya. Wa ma kana minna dhannan la ilman. Apa saja yang ada pada kita, apa saja yang berasal dari kita, apakah itu pendapat, apakah itu pamangki dan lain sebagainya, Kak Dinto sifatnya dhannan, dhanni, mengira-ngira saja, la ilman, bukan ilmu ra'yi. Karena ilmu yang langsung ditransfer Allah kepada hambanya secara langsung, itu hanya Allah lakukan kepada nabinya. Sementara kita Kak Dinto sifatnya ilmu yang kita miliki dhanni. Saya ingat Cak Maturana abek-rabek berusaha mendekatkan kepada kebenaran dengan perangkat-perangkat keilmuan yang kita peroleh. Tapi itu sifatnya dhanni. Jangan nyatakan bahwasanya pendapat kita ini pasti, ada pasti benar, ada dari seko. Jangan. Walaupun itu berdasarkan perangkat-perangkat yang ada. Karena sifat keilmuan yang kita miliki itu sifatnya dhanni. Dan kenyataannya iya. Ada kalanya kan pendapat kita ternyata salah. Ada kalanya kan pendapat kita justru ditolak orang lain, dan orang lain itu juga memiliki dasar-dasar yang kuat untuk menolak pendapat kita. Karena memang yang kita miliki, ilmu yang kita miliki itu sifatnya dhanni. Makanya jangan dibiasakan klaim-klaim bahwasanya yang paling benar itu saya. Gitu. Klaim-klaim bahwasanya inilah yang paling benar dari guru saya. Jangan. Gitu. Coba lihat bagaimana para imam madhab itu. Sealim itu mereka, setinggi itu ilmu mereka. Sampai mereka Kak Dinto diakui sebagai imam madhab, tak satu pun di antara mereka yang mengklaim Arya saya paling benar. Padahal mereka ribuan hadis hafal, Al-Quran hafal, gitu ya. Pendekatan-pendekatan atau perangkat-perangkat ilmu yang mereka miliki untuk mendekatkan kepada kebenaran sejati Al-Quran itu mereka miliki, mulai dari balaghah, nahwu, mantik, mereka itu semua punya. Tapi kan tidak satu pun di antara mereka yang mengklaim bahwasanya ini yang paling benar. Repot zaman nikah, hafal situng hadis pun masa paling bener, repot nih kan.
Kenika hadis bisa hafal mun muka laptop ki. Mun laptop pun mati ada lupa pun. Pas kenika pun ono sing kok saya paling bener, orang lain salah. Dia mau kemana kita? Perangkat keilmuan mana yang kita miliki sehingga kita sampai mengklaim bahwa kita paling benar? Tidak boleh. Orang sekelas Sayyidina Umar saja mengatakan seperti itu. Orang sekelas Sayyidina Umar, la yaqulanna ahadukum inni qadaitu bima arani Allah. Kalian jangan sekali-kali mengatakan bahwasanya keputusan yang saya putuskan ini petunjuk langsung dari Allah. Ilmu ra'yi. Jangan. Ilmu ra'yi itu tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada nabinya. Sementara yang kita miliki itu ilmunya sifatnya dhanni, la ilma, bukan ilmu ra'yi. Kebiasaan ketika Dinto sudah mulai dihentikan, kalau tidak bisa dikurangi. Klaim-klaim pengakuan bahwasanya saya yang paling benar, guru-guru saya, jangan. Kita ikhtiar mentradisikan di dalam ilmu itu adalah tersambungnya ilmu kepada Rasulullah. Kita ikhtiarkan seperti itu. Orang yang nyata ilmunya nyambung kepada Rasulullah lewat guru-gurunya saja menyatakan seperti imam madhab itu, mereka tidak berani mengklaim bahwasanya mereka itu di antara mereka itu yang paling benar. Napa boleh kaulah si acernya berak ka Google. Kan kaulah nih ka makin nyawa apa sapora. Itu bahkan napa yang ki? Makin nih ka berubah mindset kita Kak Dinto makin. Si seolah-olah yang namanya YouTube, Google itu guru kita, bahkan kadang Kak Pangeran dijadikan Tuhan kita, seolah-olah tidak ada lain selain itu. Jadi makanya penting proses belajar ilmu itu melalui dua pendekatan yang dalam bahasa ulama disebut dengan satu talaki, yang kedua musyafahat. Talaki ketika Dinto atau mau langsung cek ni dengan kiri suara, takut yang mereka suarakan itu dari satu pendapat ya Dinto, yang ternyata pendapat ini juga dibantah oleh pendapat lain. Belajar Al-Quran jangan sekali-kali kita kalau belajar Al-Quran itu tidak berhadap-hadapan dengan guru, harus musyafahat, mengecek kefasihan bacaan Al-Quran kita di hadapan seorang guru yang fasih pula, yang ilmunya itu nyambung kepada guru-gurunya, nyambung kepada masyayikhnya, nyambung kepada Rasulullah. Harus itu musyafahat, terutama Al-Quran. Tak bisa kau misalnya pon ngidingaki lewat YouTube atau mendengarkan lewat pesan suara bisa. Kenapa? Contoh ini, karena bacaan-bacaan Al-Quran Kak Dinto riwayatnya bermacam-macam. Minimal ada 7 riwayat Kak Dinto. Minimal ada 7 riwayat. Yang syadzah itu sampai ada 15. Kalau kita mendengarkan dari seorang qari Kak Dinto, ternyata yang dibaca itu adalah dari imam lain Kak Dinto, sehingga kita mengikutinya, sementara yang dari guru kita ternyata juga imam lain. Maka ketika kita mengikuti orang lain yang riwayat bacaannya tidak sama dengan kita, karena memang gurunya berbeda dengan kita, terus kita ikuti tanpa kita belajar langsung padanya, ini dalam tradisi belajar Al-Quran itu sesuatu yang berdosa. Kak Dinto, kaulah sering, Kak Dinto hanya sekedar cerita saja, kaulah pernah di salah satu masjid Kak Dinto mendengar ada seorang muadzin Kak Dinto ketika sampai bacanya kepada hayya alal falah, corakna padana cekokn hayya alal falah ai arya apa ngakan palotan ya nagaula. Ternyata setelah ditelusuri itu kan di Masjidil Haram kan seperti itu, kan di Masjidil Haram seperti itu. Oh ternyata salah ngidi. Kita yang sudah pernah nyampe di sana Kak Dinto, Kak Disa sound system yang super bagus. Kebetulan Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu ada di lembah, sehingga kalau muadzinnya itu adzan, ini mic-nya yang sangat peka, hayya 'alal falah. Jadi ada kelebihan suara. Dia memantul. Enggak bisa. Ini kayak rekam masuk kah? Kasih dia atau kaset. Pas ini kayak terwe dia.
hayya 'alal falah, ya payah aja nagaulah. Kenapa? Karena prosesnya tidak melalui talaqi dan musyafahah. Sehingga yang ia ikuti iki di sana benar fase, tapi karena memang masuknya suara seperti itu, qaulun narok bunte, jadilah bacaan kita bacaan yang salah. Nah, ini kan makanya tengkula di awal muqaddimah tadi menyatakan tradisi sanad Kak Dinto, sanad keilmuan Kak Dinto memang yang penting untuk mendekatkan kepada yang terbaik. Walaupun pada akhirnya kita jangan menyatakan bahwasanya ini adalah yang paling benar dari saya, karena ini tidak diperbolehkan dalam tradisi keilmuan kita menurut Sayyidina Umar. Karena ilmu ra'yi itu hanya diberikan Allah kepada nabinya. Adinta dipancing dengan biten gola sajadah fajar ini digelar, itu salah satu di antara hikmahnya adalah bagaimana cara kita dewasa. Dewasa misalnya berbeda pendapat, dewasa untuk menerima pendapat orang lain, bijak untuk berbeda dengan orang biasa. Cuma masing-masing kita Kak Dinto tidak punya hak untuk menyatakan bahwasanya saya yang paling benar, Kak Dinto. Karena yang hak itu yang berupa ilmu pasti, ilmu ra'yi itu hanya Allah berikan kepada nabinya. Kita diberikan kebebasan untuk berpikir, menelaah melalui guru-guru kita tentu saja, dan kita berikhtiar untuk mendekatkan kepada yang benar, walaupun kebenaran yang sejati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kaula kompol Kak Dinto panika engki dalam rangka menuju ke sana. Teruslah ikhtiar ini kita lakukan, yang pada akhirnya nanti semuanya itu akan menuntun kita kepada al-haq, kepada kebenaran yang sejati. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua yang kita lakukan minimal 1 minggu sekali, setidak-tidaknya akan mendekatkan kita semua, ilmu kita, kepada kebenaran yang sejati, kebenaran yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sani kawisaos cenyak banyak sakater sumpungan diri tenggaula. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami mohon pamit. Andaikan saja ada tanya jawab, mohon maaf saya harus melarikan diri dari tanya jawab. Yang bersangkutan saja berdoa. Ala hadhihi an-niyyah wa ala ma nawa sahibul hubla anna Allah ta'ala yaj'al al-janin sahihan, anna Allah ta'ala yaj'al al-janin nafi'an taqiyan muqarriban ila Allah mutamassik bi sunnati rasulih bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina kamal al-mutaba'ati fi sihhah wa 'afiyah wa tamam al-'afiyah. Allahumma tawwil a'marana وصحح أجسادنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه
nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tusahhila umurana umurad dunya wal akhirah wa an taj'ala al janin al mahmul fi batni ummih janinan sahihan, janinan taqiyan, janinan qawiyan, hatta yatawalladu biidnika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kesempatan yang lain juga dapat berjumpa kembali di Masjid bukan Masjid Muhammad. Jadi kami semua sepakat dari Pak Dr. Taufik, Ustaz siapa itu Ketua Muhammadiyah, Ustaz Yasin itu. Jadi sudah semua tidak membedakan. Abdullah Holil, almarhum Kesafati tidak mempermasalahkan sudah organisasi mana sajadah fajar ingin mengirim semua bahwa kita kumpul, LDI kumpul, Ustaz di sini juga ada. Jadi kita bagaimana Islam ini rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.